Kejutan timnas Indonesia diperkuat pemain baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan diperkuat wajah baru di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal itu disampaikan Kapten Asnawi Mangkualam usai timnya memastikan diri menang atas Filipina. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda lolos ke putaran ketiga setelah menjadi runner-up grup F. Tim itu mendampingi Irak yang menjadi juara grup. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan dihadapan ujian berat dalam fase ketiga ajang tersebut. Namun dia pastikan timnya tidak akan gentar dan malah bakal bertambah kuat. Asnawi mengungkapkan harus optimistis karena kami banyak pemain-pemain yang akan datang nantinya akan saling berganti. Selain itu, Asnawi mengatakan segala kemungkinan dalam sepak bola memang bisa terjadi. Jadi dia pastikan timnas Indonesia masih punya mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia itu. Asnawi mengatakan timnas Indonesia akan bersiap kembali beberapa bulan ke depan. Sebab para pemain akan lebih dahulu kembali ke klub masing-masing untuk mengarungi kompetisi. Timnas Indonesia lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia, naturalisasi jadi strategi penting. Ragam komentar mengiringi keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ragam komentar pun tak lepas membahas kunci sukses dari Garuda melaju jauh di babak kualifikasi Piala Dunia, mengingat pencapaian tersebut adalah kali pertamanya. Sebelumnya timnas Indonesia selalu kandas di babak penyisihan grup dan tentunya kalah bersaing dari dua tim Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam. Namun itu dulu, kini Indonesia menjadi kekuatan baru sepak bola Asia Tenggara setelah sukses menjadi runner-up grup F. Pada laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia sukses menumbangkan Filipina dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bertanding di depan puluhan ribu penonton, 2 gol tercipta dari aksi Tom Haye dan Rizky Ridho. Selain permainan ciamik dan pantang menyerah anak asuh Shin Tae-yong, keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Filipina adalah strategi naturalisasi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia jadi strategi penting dalam pencapaian sejarah sepak bola Indonesia. Para pemain berdarah Indonesia sukses menjawab kepercayaan masyarakat Indonesia dengan kerja keras sepanjang pertandingan. Mereka pun kini menjadi bagian sejarah sepak bola Indonesia. Karena selain lolos fase 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, timnas Indonesia pun dipastikan lolos Piala Asia yang akan dilaksanakan di Arab Saudi pada Januari 2027 mendatang. Wonderkid dari Liga Belanda siap gantikan Marcelino Ferdinand sebagai playmaker timnas Indonesia. Satu lagi pemain keturunan di Belanda menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia, bahkan berpotensi gusur posisi Marcelino Ferdinand. Wonderkid milik klub Liga Belanda itu beberapa waktu lalu sempat mengirimkan kode untuk dinaturalisasi timnas Indonesia di akun Instagramnya. Seperti diketahui, banyak pemain keturunan di Eropa yang kini beramai-ramai mulai menyatakan kesediaannya untuk membela tanah leluhurnya Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan yang diraih timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang tampil fantastis dalam sejumlah turnamen. Dari sekian banyaknya pemain keturunan yang telah menjalani sumpah WNI, sang pelatih timnas Indonesia tak ragu untuk menurunkannya dalam turnamen level Asia hingga dunia. Efek instan diberikan oleh pemain keturunan Eropa itu bagi tanah leluhurnya usai bawa timnas Indonesia sangatlah terlihat. Serangkaian performa impresif Garuda itu membuat pemain keturunan di Eropa tertarik dan berharap bisa mendapat tawaran untuk membela timnas Indonesia. Kabar terbaru muncul usai Wonderkid milik klub Liga Belanda Feyenoord Rotterdam yakni Delano van der Heijden mengirimkan kode untuk bermain di tanah leluhurnya. Delano van der Heijden diketahui masih mempunyai garis keturunan Indonesia dari sang ibu yang berdarah Maluku dan telah menetap di Belanda. Di akun Instagram miliknya, Delano van der Heijden kedapatan mengunggah ulang postingan dari @halfblowout_Indonesia yang merilis profil dirinya sambil mengenakan jersey timnas Indonesia. Tidak hanya itu, pemain muda yang berposisi sebagai playmaker ini juga beberapa kali menyertakan bendera Indonesia di unggahan Instagramnya. Sontak saja, hal itu mengundang reaksi netizen Indonesia yang memenuhi Instagram Delano van der Heijden dengan komentar mengajak sang pemain mau bermain bagi skuad Merah Putih. Delano van der Heijden sebenarnya bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong di lini tengah timnas Indonesia, sekaligus menjadi saingan baru Marcelino Ferdinand.
Amunisi timnas Indonesia kembali bertambah, satu pemain grade A siap dinaturalisasi. Gelombang pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia memang gencar terjadi pada 2 tahun kebelakang ini. Setelah proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven diproses, kini terdapat satu pemain keturunan lagi yang berminat membela timnas Indonesia. Ia adalah Jairo Riedewald, pemain keturunan grade A yang berkarier di klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Kabar kedatangan Jairo Riedewald ke Indonesia dibocorkan oleh Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Pengamat sepak bola sekaligus content creator itu menyebutkan Jairo Riedewald bakal segera datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Waktu kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu dalam waktu dekat, tepatnya akhir bulan Mei. Sebelum datang ke Indonesia, Jairo Riedewald masih perlu merampungkan kiprahnya musim ini, di mana Liga Inggris masih menyimpan 1 pekan terakhir pada Mei. Pasca itu Jairo Riedewald akan fokus untuk proses naturalisasi timnas Indonesia. Menjelaskan lebih dalam, Bung Ropan juga memberi alasan Jairo Riedewald sangat minat bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, Jairo Riedewald sudah menolak untuk membela timnas Suriname. Terlebih, Jairo Riedewald juga ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Adapun jika proses dari Jairo dimulai akhir bulan ini, maka sang pemain diprediksi baru bisa bergabung untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui Jairo Riedewald sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia Suriname. Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela timnas Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru. Pasalnya, nama Jairo Riedewald sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal timnas negaranya. Yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname, Brian Tevreden, ditolak oleh Jairo Riedewald karena sang pemain memilih timnas Indonesia. Walhasil dengan demikian, kabar yang muncul pada awal April itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan. Adapun Jairo Riedewald bakal sangat berharga bagi lini tengah dari timnas Indonesia. Bisa dibilang karier dari pemain berusia 27 tahun cukup cemerlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya, Jairo Riedewald telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim. Tentu sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela timnas Indonesia. Adapun untuk akhir musim ini, sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangannya. Namun belum ada klub yang pasti dari calon pemain timnas Indonesia itu. Menurut Bung Ropan, Jairo Riedewald tetap akan bermain di Liga Inggris untuk musim depan karena terdapat 2 tim yang meminatinya. Menpora bicara rencana proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi pemain keturunan masih belum akan berhenti. Belakangan ada 2 nama yang muncul ke permukaan. 2 nama yang dimaksud adalah Kevin Dix dan Ole Romeni. Keduanya disebut akan menjadi tambahan kekuatan ideal bagi timnas Indonesia di masa depan. Menpora RI Dito Aryo Tejo ditanya mengenai perkembangan rencana naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Dito menyebut proses naturalisasi itu masih ada di PSSI. Timnas Indonesia belakangan cukup sering memakai pemain keturunan yang berposisi sebagai bek. Entah itu bek tengah, bek kanan, atau bek kiri. Menariknya, Kevin Dix juga seorang pemain bertahan. Pemain keturunan Belanda itu bisa bermain di 4 posisi pertahanan. Saat ini Kevin Dix masih berkarier di Eropa, tepatnya di klub besar Denmark, FC Copenhagen. Sementara itu Ole Romeni bermain di posisi striker. Selama ini masyarakat tanah air merindukan sosok striker hebat di timnas Indonesia. Ole Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht di liga level tertinggi Belanda. Romeni memang bukan andalan utama, tetapi perlahan pemain berusia 23 tahun itu bisa menjadi opsi utama klub itu. Indonesia dapat penyerang anyar, Ketua PSSI Erick Thohir yakinkan oleh Romeni. Penyerang sepak bola asal Belanda Ole Romeni pernah mengatakan siap membela timnas Indonesia. Ole Romeni belum dihubungi Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Ketua PSSI Erick Thohir mengetahui Ole Romeni berminat membela timnas Indonesia melakukan diskusi dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong apakah Ole Romeni masuk kriteria.
Akhirnya Erick Thohir menjalin komunikasi dengan Ole Roemeny. Meyakinkan Ole Roemeny dibantu rekannya yang sudah lebih dulu gabung Timnas Indonesia. Ole Roemeny menyatakan siap bergabung Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ole Roemeny tinggal menunggu waktu. Erick Thohir berharap kehadiran Ole Roemeny menambah daya gedor lini depan Timnas Indonesia menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia butuh pemain pelapis untuk menghindari pemain lainnya cedera. Karena stabilitas permainan sangat penting, ketika ada pemain yang cedera, maka ada pemain pengganti. Shin Tae-yong bahagia, Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dijamin bahagia sebab pemain FC Copenhagen, Kevin Dix kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat Timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun, beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini admin akun Instagram @garudadiaspora_id dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan pemain 27 tahun itu selalu memikirkan Timnas Indonesia. Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan. Kevin Dix siap memperkuat Timnas Indonesia. Jika Kevin Dix bersedia membela Timnas Indonesia, tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wing back kanan. Tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen musim ini dibutuhkan Timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi, apakah Kevin Dix bakal gabung Timnas Indonesia?